Wahyu Astabrata kali ini mengetengahkan episode ke-24 dengan judul Cahya Kartika. Dalam seri ke-694 ini didukung oleh para pemain Siska sebagai Sengsem Gendis, Beni sebagai Gelagah Ireng, Lanti sebagai Putri Hijau, Wahyu Chandra sebagai Martonegara, Naryo sebagai Kelabang Hitam, Bambang Ceger sebagai Sangkar Angin, Ivonero sebagai Wulan, Nanang sebagai Alap-Alap, M. Abud sebagai Kolocokro, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sengsem Gendis menyediakan ramuan adas pulau waras untuk menangkal racun yang menjalar di tubuh Gelagah Ireng akibat panah yang menembus pada lengan kanan dan lengan kirinya. Mata Gelagah Ireng sampai memerah dan tubuhnya menggigil sebelum akhirnya ia menghabiskan ramuan obat itu. Tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Kakak. Sengsem Gendis. Kakak. Kakak. Gimana kau ini, Kakak? Kau pingsan lagi. Kakak Gelagah Ireng. Aku tidak kuat mendukungmu, Kakak. Badanmu lebih besar daripada badanku. Aku tidak mungkin menggotongmu. Kakak, semoga kau selamat. Kau sangat baik hati padaku. Mudah-mudahan Kakak tidak apa-apa. Kakak Gelagah Ireng, mengapa sampai seperti ini? Selamat pagi. Selamat pagi. Anda siapa? Namaku Sinom. Kau nampak cemas sekali. Ada yang bisa kubantu? Kakang Gelagah Ireng, dia pingsan. Kedua tangannya terluka. Dia keracunan racun anak panah. Baik, mari kubantu. Putri Hijau yang mengaku dirinya Sinom membantu Sengsem Gendis mengangkat tubuh Gelagah Ireng ke atas balai. Sengsem Gendis nampak pucat pasi, tak mampu berbuat apa-apa. Kau tidak perlu cemas. Kau telah memberinya minum. Tolong ambilkan air putih. Aku ingin mencoba mengobati lukanya. Baik. Setelah Sengsem Gendis meninggalkan Putri Hijau, maka perempuan cantik dari alam perayangan itu memandang kedua tangan Gelagah Ireng berganti-ganti. Lalu dengan kedua tangannya, ia memegang tangan Gelagah Ireng. Tangan kirinya menjamah lengan kanan Gelagah Ireng. Dan aneh, dengan kekuatan yang luar biasa, mendadak kedua lengan Gelagah Ireng yang lebam-lebam membiru akibat keracunan nampak pulih kembali seperti biasa. Ini airnya, Nona. Basuhlah kedua lengannya. Kau bisa melepas kain yang membalut kedua lengannya. Tapi dia keracunan. Dia berpesan aku tidak boleh membuka bebatan kain di kedua lengannya. Menurutlah, kau boleh membukanya. Air putih ini untukku. Aku hanya mampir minum. Terima kasih atas bantuanmu. Aku yang berterima kasih karena kau telah menolong Kakang Gelagah Ireng. Kukira ia akan segera sembuh. Aku pergi dulu. Nona, siapa nama Nona tadi? Sinom. Jeng,
rahasianya sudah ketemu loh. Rahasia apa tuh Mbak Yu? Rahasia kalau lagi haid. Wah, kalau cuma rahasia itu Mbak Yu, aku sudah tahu. Pil tuntas kan? Loh, wah, aku juga pakai pil tuntas itu Mbak Yu kalau lagi haid. Haid jadi lancar. Bisa juga loh Mbak Yu untuk mengatasi terlambat bulan. Pil tuntas memang paling pas untuk menghilangkan pegal, nyeri, dan mulas-mulas di saat Anda datang bulan. Seperti yang dikatakan oleh bintang film Marissa Haid. Berkat pil tuntas, tuntas pula pekerjaanku. Pil tuntas memperlancar haid. Pokoknya tuntas, tas. Pil tuntas, pil tuntas. Pil tuntas, paling pas dan aman untuk melancarkan haid. Pil tuntas paling pas untuk menghilangkan rasa pegal, nyeri, dan mulas-mulas di saat Anda datang bulan. Perhatian, untuk ibu-ibu yang sedang hamil, dilarang minum pil tuntas. Pil tuntas dari Deltomed Jamu Gunung Giri. Kau lihat kemana kedua orang hitam itu tadi? Iya. Kuncinya ada satu. Benar. Ternyata mereka pengkhianat juga. Mereka tidak sungguh-sungguh membantu Surabaya. Ini permainan orang-orang Surabaya yang ingin mencari muka. Kelabang hitam dan sangkar angin. Dia ada di belakang pengawasan Paman Martonegoro. Mereka bersembunyi ke dalam istana sana. Barangkali jahanam itu ada di sana. Pendekar kelabang hitam dan pendekar sangkar angin, kumohon kalian bisa mengatur jalannya peperangan ini. Kalau tidak ada tuan-tuan pendekar, saya tidak yakin bisa membantu kekuatan Surabaya. Orang-orang Surabaya terpukul mundur, Paman. Dan mereka telah mundur sampai di Tuban. Kalau Tuban tidak memiliki tembok yang kuat, mereka akan mampus. Kebaikan orang Mataram adalah mereka mengikuti peraturan perang. Dan kau Gelaga Biru, jalankan tugasmu dengan baik. Paman, nampaknya kita harus bertaruh antara hidup dan mati. Jangan bicara macam-macam. Ada yang mengintai kita. Apa? Ada yang mengintai kita. Kita keluar dari sini. Kita harus tangkap mereka hidup atau mati. Kehadiran kita. Maut, hati-hati. Aku tidak ingin kau celaka. Aku akan membunuh kelabang hitam dan sangkar angin. Mereka pengkhianat yang tidak bisa dimaafkan. Aku lihat mereka mempunyai kemampuan yang luar biasa. Apalagi orang yang memakai tubuh Gelaga Biru itu. Pemilik ajian panitis itu ada di belakang mereka. Jangan takut. Berhenti! 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 Ternyata kau anak manis. Aku sadar, kau selalu membuntuti kami. Aku akan mengakhirimu. Kau pengkhianat yang tidak pantas hidup lagi. Sebetulnya aku sayang padamu, Maut. Sayang sekali bila kau ternyata keras kepala. Aku juga akan menghentikanmu dan terus mengikutimu. Kalian tidak lebih dari pendekar pencilat. Kalian tidak pantas disebut pendekar karena tidak memiliki pegangan yang kuat. Kita bisa menunjukkan mana yang kuat dan mana yang lemah. Kita pernah bertarung. Aku tidak ingin berbasa-basi lagi. Sangkar angin tidak ambil peduli lagi. Dia langsung bersidakap, lalu merentangkan kedua tangannya. Kedua tangannya bergetar hebat. Dia mengerahkan kemampuan aji sangkar anginnya. Sementara Wulan bersidakap mempersiapkan aji pukulan mautnya. Aji Bayu Sangkar! Pukulan maut! Sekarang kaulah giliranku. Kita bertemu lagi. Selamat datang, Alap-Alap. Selamat berjumpa lagi. Kelabang hitam. Tampaknya kau pun tidak jerah. Aku pun tidak pernah mundur. Walaupun kita menyalahi aturan perang. Baiklah, mari kita adu. Dewi Maut telah menjajah kemampuan kawanmu. Sekarang kita bisa bertarung di sini. Atak seribu.
Pertarungan keempat pendekar itu benar-benar seru. Alap-alap melawan kelabang hitam, sementara Wulan melawan sangkar angin. Pertarungan itu benar-benar seru. Makin lama makin cepat dan tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Mereka berusaha saling membunuh dan saling menyingkirkan. Wulan tak mau kalah, demikian pula dengan sangkar angin. Alap-alap pun tak kalah gesit. Ia menghindari setiap pukulan maut dari kelabang hitam. Begitu terus pinggang pegel lah, nggak punya tenaga lah. Lihat dong bapak-bapak tetangga kita itu, pagi-pagi sudah pada berangkat bekerja dan semuanya nampak segar bersemangat. Tidak seperti bapak, lemas terus. Padahal semuanya sudah dicoba, ya jamu, ya obat. Tapi mana hasilnya? Sebel aku. Kasihan Mas Indro itu ya Pak. Itulah Man, ingat selalu pesan bapak. Kalau kita sering kerja berat, berpikir berat, kita harus rajin minum strong pass agar badan selalu segar dan bersemangat. Nggak perlu coba-coba yang lain. Mulai sekarang sampai nanti pun, kalau kamu sudah punya istri, jangan lupa, rajin-rajinlah minum strong pass. Insya Allah, hidupmu tentram ayem, rukun bahagia. Strong pass, kapsulnya lelaki. Produksi Deltomed Jamu Gunung Kiri. Kelabang hitam dan sangkar angin bertarung melawan Wulan dan alap-alap. Mereka ternyata memiliki kemampuan yang luar biasa. Pertarungan itu makin lama makin seru. Tak ada yang mampu melihat dengan mata telanjang. Diam-diam, Martonegoro dan Kolo Cokro melihat jalannya pertarungan keempat pendekar itu. Kau harus menghentikan pertarungan itu. Tidak, Paman. Mereka bisa merampungkan persoalan itu sendiri. Aku tidak bisa ikut campur sebelum waktu itu tiba. Mereka mulai terdesak. Disitulah nanti akan kutunjukkan sejauh mana langkah. Aku tidak akan membiarkan orang-orang melecehkan aku. Setelah itu, maka orang akan mengetahui keberadaanku sendiri. Sangkar angin terdesak oleh Wulan. Dan kelabang hitam pun nampaknya belepotan menghadapi alap-alap. Biarkan saja, Paman. Awasi saja. Yang penting mereka tidak jauh dari sini. Kalau mereka benar-benar kalah, aku baru mau turun. Ayo kelabang hitam! Pertarungan keempat pendekar itu benar-benar seru. Tak ada yang mau mengalah. Sangkar angin mengamuk bagaikan banteng ketaton. Demikian pula Wulan dan alap-alap. Mereka saling mencecar, melompat-lompat, menggunakan aji pamungkasnya masing-masing. Sementara itu, di Kesatriaan Mataram, menjelang dini hari, Prihatin membantu Mbak Yunya menyapu di halaman belakang rumah. Mbak Yu, apa itu Mbak Yu? Oh, bintang berekor. Oh, lintang kemukus. Lintang kemukus. Ibu, ayah, kemari. Ibu, ayah, kemari. Bapak.
rahasianya sudah ketemu loh. Rahasia apa tuh Mbak Yu? Rahasia kalau lagi haid? Wah, kalau cuma rahasia itu Mbak Yu, aku sudah tahu. Pil tuntas kan? Loh, wah, aku juga pakai pil tuntas itu Mbak Yu kalau lagi haid. Haid jadi lancar. Bisa juga loh Mbak Yu untuk mengatasi terlambat bulan. Pil tuntas memang paling pas untuk menghilangkan pegal, nyeri, dan mulas-mulas di saat Anda datang bulan. Seperti yang dikatakan oleh bintang film Mari Sahat. Berkat pil tuntas, tuntas pula pekerjaanku. Pil tuntas memperlancar haid. Pokoknya tuntas, tas. Pil tuntas, pil tuntas. Pil tuntas paling pas dan aman untuk melancarkan haid. Pil tuntas paling pas untuk menghilangkan rasa pegal, nyeri, dan mulas-mulas di saat Anda datang bulan. Perhatian, untuk ibu-ibu yang sedang hamil dilarang minum pil tuntas. Pil tuntas dari Deltomed Jamu Gunung Giri. Ada apa ini? Pagi-pagi sekali kalian kok berteriak-teriak. Ada apa? Ada bintang berekor, Ayah. Lintang kemukus. Oh, Gusti yang Maha Agung. Lintang kemukus. Bintang kemukus itu apa? Bintang berekor? Iya, bintang berekor. Ekornya bersinar merah. Wah. Kakang, ada apa Ayah, Ibu? Pertanda buruk. Bintang berekor atau lintang kemukus yang mempunyai ekor sepanjang itu amat merah menyala, menandakan adanya malapetaka. Bagaimana dengan Kakang Sukmo? Dia sekarang ada di medan perang, Ayah. Bagaimana, Kakang? Firasat buruk bagaimana? Lintang kemukus yang ada di sebelah timur menunjukkan bahaya. Cahaya Kartiko. Oh, cahaya bintang yang bersinar merah pertanda buruk. Duh Gusti, lindungi anakku Aji Sukmo. Lindungi putra-putramu Mataram yang saat ini sedang berjuang berperang melawan Surabaya. Oh, duh Gusti, nyuwun tulung, nyuwun si petulungan paduka, supados Kakang Sukmo selamat wilujeng saking pengawat Dursila. Gusti, tolonglah hambamu di sini. Tolonglah Kakang Sukmo yang sedang berperang, supaya ia menang. Duh Gusti, tolonglah kami yang ditinggal pergi berperang anak kami, dan putra-putra Mataram yang sedang berjuang untuk membela keadilan dan kebenaran. Kami tidak ingin malapetaka menimpa sanak saudara kami, Duh Gusti. Ayah. Prihatin, kau tidak perlu cemas. Semoga Tuhan mendengarkan doa-doa kita. Cahaya lintang kemukus sinarnya merah bagaikan darah. Hebat sekali. Kau melindungi alapa-alapa. Kalau tidak kau lindungi, dia pasti sudah mampus di tanganku. Jangan sombong. Kau tidak akan mampu membunuh kami. Kau terlalu hebat. Kau bertarung dan melindungi kawanmu. Rasakan ini. Kakang Sangkar Angin, sergap alap-alap. Akan kubereskan kau. Hiya! Kelabang hitam. Jahanam! Jahanam! Kalian telah membunuh adikku. Untuk itu umbarlah sumbarmu. Ternyata kalian tidak ada apa-apanya. Dengan sekali gebrakan pukulan mautku, mampu menghancurkan kepala adik seperguaanmu. Kelabang hitam. Aku akan membalaskan dendam dan sakit hatimu.
Sangkar Angin mengamuk dan kurang mengontrol diri. Ia marah sekali ketika melihat kepala kelabang hitam hancur berantakan oleh pukulan maut si Dewi Maut. Dan kini ia semakin pongah. Ia makin kewalahan dan belepotan menghadapi serangan Wulan yang amat cepat dan dahsyat sekali. Sementara itu, Alap-Alap hanya menonton dan menyingkir dari pertarungan itu. Ia begitu ngeri melihat pertarungan Wulan dan Sangkar Angin yang begitu cepat. Wulan tidak mengejar kepergian Sangkar Angin yang pergi meninggalkan pertarungan sambil menggotong mayat kelabang hitam. Ia dan Alap-Alap menyaksikan begitu cepat Sangkar Angin menghilang di tengah kegelapan malam ke arah tenggara. Terima kasih, Wulan. Kau telah menyelamatkan aku. Ilmu mereka luar biasa. Aku tidak mau mengejar mereka. Sia-sia. Dasar pengecut. Oh alah, Pak. Setiap hari begitu terus, pinggang pegel lah, nggak punya tenaga lah. Lihat dong bapak-bapak tetangga kita itu. Pagi-pagi sudah pada berangkat bekerja dan semuanya nampak segar bersemangat. Tidak seperti Bapak, lemas terus. Padahal semuanya sudah dicoba, ya jamu, ya obat. Tapi mana hasilnya? Sebel aku. Kasihan Mas Indro itu ya, Pak. Itulah, Man. Ingat selalu pesan Bapak. Kalau kita sering kerja berat, berpikir berat, kita harus rajin minum Strongpass agar badan selalu segar dan bersemangat. Nggak perlu coba-coba yang lain. Mulai sekarang sampai nanti pun, kalau kamu sudah punya istri, jangan lupa rajin-rajinlah minum Strongpass. Insya Allah hidupmu tentram ayem, rukun bahagia. Strongpass, kapsulnya lelaki, produksi Deltomed Jamu Gunung Kiri. Kalau tidak kau lindungi, aku pasti sudah mampus. Bagaimana aku harus mengucapkan rasa terima kasih kepadamu? Jangan berterima kasih padaku. Peperangan belum berakhir. Wulan dan Alap-Alap kaget sekali ketika mendengar tawa seseorang yang akrab sekali di telinga mereka. Wulan bersidagap, sementara Alap-Alap disuruhnya menyingkir. Wahyu Astabrata kali ini mengetengahkan episode ke-24 dengan judul Cahya Kartika. Dalam seri yang ke-696 ini didukung oleh para pemain M. Abud sebagai Kalacakra, Ivonero sebagai Wulan, Bambang Jigar sebagai Sangkar Angin, Nanang sebagai Alap-Alap, Chris Urspon sebagai Aji Sukmo, Henny sebagai Pandan Sari, Horas sebagai Baurekso, Wahyu Chandra sebagai Martonegoro, Iwan Dahlan sebagai Pangeran Mangkubumi, Haristiono sebagai Martoloyo, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Ketika Wulan berhasil mengalahkan Sangkar Angin dan Kelabang Hitam, mendadak muncullah seseorang dalam kegelapan malam dengan tawanya yang membahana. Tawa itu lama-kelamaan bagaikan anjing yang melolong di tengah kesunyian.
Menyingkirlah kau. Berlindunglah alap-alap. Tidak, aku harus melindungimu. Alap-alap, kau melawan sangkar angin pun kalah. Jangan banyak membantah. Lalu bagaimana denganmu? Jangan pikirkan aku. Percayalah. Tidak khawatir bagaimana. Kita dalam keadaan bahaya, Wulan. Menyingkirlah. Jangan sampai kita lengah. Sangkar Bayu! Dia masih mengincar kita. Kau tadi kuberitahu tidak percaya. Sekarang kalau kita tidak waspada, kita akan mati alap-alap. Menyingkirlah. Lalu kau bagaimana, Wulan? Bagaimana, Wulan? Menyingkir. Dia masih melihat kita. Akhirnya alap-alap mendengarkan apa yang disampaikan Wulan. Wulan memeriksa daerah sekeliling tempat perkelahiannya dengan sangkar angin dan kelabang hitam. Ia melihat tubuh sangkar angin yang berkelebat menggendong mayat kelabang hitam. Wulan, tunggu! Wulan! Laki-laki macam apa? Ditinggalkan perempuannya. Tak tahu apa yang harus dilakukannya. Alap-alap, tidak segagah namamu. Tidak segagah orang-orang yang mengagungkan keberadaanmu. Ternyata kau hanya seorang pengecut. Sekarang aku tahu siapa dirimu, Kisana. Kau tidak lebih adalah lelaki yang disunati Kitayu di hutan Lunggaran. Jahanam! Akan kubunuh kau! Ya! Kolo Cokro, kau telah menunjukkan kemampuanmu sebagai pendekar sakti Mandraguna. Tapi aku tidak akan membiarkan seenakmu sendiri malang melintang tanpa memperhitungkan orang lain. Wulan Sang Dewi Maut. Aku pun tidak akan membiarkanmu. Aku akan membalas dendam tentang kekalahanku. Aku tidak takut kau memiliki aji panitis. Maju! Aku harus menghentikannya. Jangan! Kau jangan melahirkan dirimu. Biar aku yang mengatasinya. Wulan, kau selalu mengorbankan dirimu untukku. Aku harus mencegah Maurukso. Jeng, rahasianya sudah ketemu loh. Rahasia apa tuh Mbak Yu? Rahasia kalau lagi haid? Wah, kalau cuma rahasia itu Mbak Yu, aku sudah tahu. Pil tuntas kan? Loh, wah, aku juga pakai pil tuntas itu Mbak Yu kalau lagi haid jadi lancar. Bisa juga loh Mbak Yu untuk mengatasi terlambat bulan. Pil tuntas memang paling pas untuk menghilangkan pegal, nyeri, dan mulas-mulas di saat Anda datang bulan. Seperti yang dikatakan oleh bintang film Mari Sahat. Berkat pil tuntas, tuntas pula pekerjaanku. Pil tuntas memperlancar haid. Pokoknya tuntas, tas. Pil tuntas. Pil tuntas paling pas dan aman untuk melancarkan haid. Pil tuntas paling pas untuk menghilangkan rasa pegal, nyeri, dan mulas-mulas di saat Anda datang bulan. Perhatian, untuk ibu-ibu yang sedang hamil dilarang minum pil tuntas. Pil tuntas dari Deltomed Jamu Gunung Giri. Mencegah kematian yang lebih banyak lagi. Aku harus mengusir jahanam itu. Pukulan maut. Hiya! Hebat sekali kau mampu membunuh orang-orang Mataram. Kalian yang memulai.
Aku hanya sekedar menghadapi apa yang kalian inginkan. Kalau Cokro, jangan kira aku takut padamu. Tidak, selamanya Aji Panitis dapat mengalahkan orang-orang lemah seperti aku. Pelepas Aji Panitis. Hiya! Pukulan! Hiya! Hiya! Kau nampak terengah-engah. Apa yang kau hadapi? Kau turun di medan laga. Paman harus pergi dari sini. Orang-orang Mataram mengamuk. Jangan sampai terjadi apa-apa pada istri paman. Oh, apa yang sedang kau hadapi, Gelaga Biru? Ketiwasan paman. Ada seorang maling yang berbelok di sini. Ia hampir menjarah raya harta benda milik penduduk. Kau yakin dia maling? Atau orang Mataram yang sengaja datang kemari? Paman, aku menghadapi orang-orang Mataram yang mengerikan. Kelabang hitam tewas. Apa? Kelabang hitam tewas. Lalu di mana Sangkar Angin? Ia melesat pergi. Tidak tahu kemana ia berlari. Karena ia telah dikalahkan oleh Dewi Maut. Siapa? Dewi Maut datang lagi? Dewi Maut dan orang-orang Mataram telah mengamuk. Aku telah membantai prajurit-prajurit yang menyerangku. Tapi setelah Wulan muncul, aku harus menyingkir. Karena aku tidak ingin terjebak. Lalu apa yang harus kita lakukan, Gelaga Biru? Apapun yang terjadi, aku sanggup berperang, Paman. Cepat atau lambat, perang terbuka antara Mataram dan Surabaya pasti segera terjadi. Nah, pada saat itulah aku turun tangan. Untuk sementara waktu, aku tidak mau menampakkan diri di sini. Hai, kau mau kemana, Gelaga Biru? Tidak kemana-mana, Paman. Aku mencoba menenangkan hatiku. Begitu terus pinggang pegel lah, nggak punya tenaga lah. Lihat dong bapak-bapak tetangga kita itu. Pagi-pagi sudah pada berangkat bekerja dan semuanya nampak segar bersemangat. Tidak seperti bapak, lemas terus. Padahal semuanya sudah dicoba, ya jamu, ya obat. Tapi mana hasilnya? Sebel aku. Kasihan Mas Indro itu ya Pak. Itulah Man. Ingat selalu pesan Bapak. Kalau kita sering kerja berat, berpikir berat, kita harus rajin minum Strongpass agar badan selalu segar dan bersemangat. Nggak perlu coba-coba yang lain. Mulai sekarang sampai nanti pun, kalau kamu sudah punya istri, jangan lupa, rajin-rajinlah minum Strongpass. Insya Allah, hidupmu tentram ayem, rukun bahagia. Strongpass, kapsulnya lelaki. Produksi Deltomed Jamu Gunung Kiri.
bagaimana? Hampir saja alap-alap tewas. Aku tidak bisa mencegah Kolo Cokro. Jahanam itu harus mati. Tapi aku tak tahu. Setiap kali ingin membunuhnya, hati kecilku tak sampai. Sekarang alap-alap di mana? Ku minta menyelamatkan diri dan berlindung. Kolo Cokro sangat berbahaya. Maaf bila kami datang terlambat. Banyak prajurit kita yang tewas. Aku yang salah. Maafkan aku Dewi Walik. Kang Mas Sukmo. Ya. Tindakan yang buru-buru menimbulkan malapetaka buat kita sendiri. Kuakui, Sukmo memiliki banyak keunggulan. Wulan, kau harus mencari cara untuk menjebak Kolo Cokro. Iya, aku akan menjebaknya agar keluar dari sarangnya. Kuharapkan kau mampu menggiring Kolo Cokro besok hari Jumat Wage. Jumat Wage? Iya, benar. Hari Jumat Wage adalah hari naas dan hari sangar buat Kolo Cokro. Kita bisa menjebak dan mengalahkannya. Apakah aku tidak bisa membantu, Sukmo? Tidak bisa. Kau hanya boleh menghadapi para prajurit Tuban dan prajurit Sedayu. Masalah Kolo Cokro dan orang-orang gaib, biarlah kami bertiga yang menghadapinya. Aku cuma sekali melihat kemampuan dan kiprah Kolo Cokro. Aku merasa ngeri. Borekso, nanti kau akan tahu bahwa apa yang kuminta ini adalah sesuatu yang wajar. Jangan cemas. Kalau terjadi apa-apa pada Wulan, lalu... Jangan cemas, Borekso. Aku dapat menghadapi Kolo Cokro dengan selamat. Jangan khawatir. Mereka akan tahu bahwa Mataram bisa melakukan lebih yang mereka bayangkan. Aku akan membiarkan orang-orang Tuban dan Surabaya. Gempur terus! Gempur terus! Hancurkan tembok! Bongkar pintu gerbang! Gunakan ringkih dan gantu! Ayo! Hancurkan! Orang-orang Mataram dan orang-orang Surabaya akhirnya bertarung di depan perbentengan Tuban. Pedang, tombak, dan anak panah saling meluncur di sana-sini. Tembok Tuban memang kuat, sehingga orang-orang Mataram harus menggunakan linggis dan cangkul serta ganco untuk menghancurkan dinding-dinding benteng. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.